Baik, dari Deden Sopian. Yang pertama, gimana kerjasama tim sedangkan jauh jarak dengan leader tim? Oke. Kiranya mau langsung dijawab atau? Oke, boleh. 3 pertanyaan, Bi. Ya. Langsung ya, Bi ya? Ya. Baik, silakan, Abi. Oke, gimana kerja tim sedangkan jauh jarak dengan leader atau Betul. dengan leader? Pak Deden kayaknya ini di Bandung ya, dari SSC 19 ya. Baik Pak Deden, apapun sebenarnya yang pertama kita memiliki tujuan yang jelas di bisnis ini. Ya. Jadi yang pertama itu sekarang memiliki tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas, apa tujuan yang utama? Membebaskan umat terbebas dari utang riba, dan juga kita sendiri juga terbebas dari utang riba. Nah kalau kita bicara tentang tim, ya pasti mungkin nggak bisa langsung satu RT gitu ya. Nah kalau kita bicara tentang leadership, itu hubungannya dengan kerjasama dengan tim. Kita sekarang kan teknologi sudah ada. Seperti inilah, pembinaan tim itu bisa lakukan dengan Zoom. Ya, kemudian bisa dengan video call. Bisa dilakukan dengan telepon. Yang penting diri kita niatkan bahwa kita itu memiliki tujuan, hot button-nya apa, TOD-nya apa, sehingga pada saat kita melakukan di lapangan, itu tinggal konsultasi. Ya, nah kalau bagaimana cara membangun jaringan, misalnya di Bandung gampang banget. Kita di Bandung itu setiap hari itu ada ya, misalnya mengikutkan seminar-seminar segala macam. Yang kedua sekali lagi, kalau kita mau membangun tim atau membangun jaringan, kita juga ya boleh ngomong nggak ya? Maaf. Langsung ya. Kita juga langsung ke leader apa yang harus saya lakukan, komunikasi atau konsultasi, maka baru kita lakukan di lapangan. Ada kendala, kemudian konsultasi. Nah, jadi itu lakukan aja sesuai apa yang dikatakan leader. Karena kadangkala sekali lagi pada saat kita konsultasi, maka posisikan kita berada di Tutwuri Handayani, berada di bawah pada saat kita ingin sekali mendapatkan ilmu dari leader kita, apa yang harus dilakukan sehingga kita mesti samina wa ta'na. Sehingga pada saat itu kemudian kita baru setelah dapat lakukan dan posisi kita berarti seorang di atas, menjadi seorang leader, maka kita instruksikan kepada tim kita apa yang sudah didapat pada saat kita konsultasi ke atas kita. Nah, posisi di itu kita namanya ing ngarso ya. Jadi konsepnya kayak itu. Jadi konsultasi yang paling gampang. Bisa dengan, kalau misalnya sekali lagi, kalau misalnya jauh, banyak komunikasi yang bisa dilakukan. Kuncinya sekali lagi tadi, mau action. Kalau mau action gimana ya, Bi? Maaf, mau bertanya. Oh, ini Pak Deden langsung. Ya. Gimana Pak Dede? Halo, selamat malam. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Deden. Action seperti apa Pak Deden yang Pak Deden maksud? Begini, Abi, kan Deden belum mengerti gimana ya. Kayak sekarang Deden punya planning nih, Abi. Sudah berkomunikasi, saya sudah mempromosikan PTB, sudah memperkenalkan PTB ke, bukannya nggak ada action ya, Abi. Cuman Deden yang kemarin Deden rekrut dari Bandung ke Jakarta itu semuanya nggak aktif, diajak, jadi banyak kesibukannya yang itu, jadi Deden jalan sendiri. Nah, kendalanya Deden juga sudah ngomong mau bekerja sama dengan mau belajar bekerjasama dengan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, untuk ya mengumpulkan untuk mensosialisasikan ini apa PTBS dalam bisnisnya dan dalam pengaplikasian itunya gitu, Bi. Saya kemarin juga pernah mengikuti ke seminar di Bandung bersama Bapak Ustadz Asep ya. Itu nah tapi jadi gimana, masih bingung gitu karena nggak ada kan jadi beda ya kan, ini jadi sungkan untuk bicara atau mengungkapkan, itu beda gitu, jadi belum ada keberanian untuk itu. Jadi gimana ya, karena kan mungkin Pak Asep bukan ininya saya gitu ya, gimana Bi ya, kalau saya dengan jujur saya juga tadi sudah ada komunikasi dengan Ibu Miftah,
gimana solusinya kalau mau mencoba apa ya action gitu, saya langsung ke lapangan mengumpulkan warga atau ya teman-teman SMA ngumpul di saya mengadakan acara silaturahmi lah dengan beliau di rumah saya, dan untuk membuka dan menerangkan saya belum paham kan, belum ada yang ahlinya gitu. Abi gitu penjelasannya. Jadi harus gimana ya? Oke. Jadi yang paling penting Pak Deden sendiri sekali lagi punya niat ya. Punya niat. Tentang komunikasi sebenarnya kan itu kan berarti di grup 19 ya. Itu banyak lah. Pertama sekali lagi Pak Deden beruntung loh di Bandung. Jadi bisa training, bisa kapan aja ya. Bisa training yang gratis, semuanya itu bisa dilakukan di kantor pusat. Jadi pertama menjadi seorang leader jangan terlalu ketergantungan, apalagi mungkin leadernya di jauh, misalnya Bu Cucu ya ada di Bekasi. Ya. Yang paling penting adalah kemauan. Dari kemauan itu jangan kemudian ya mungkin sekali-kali boleh lah Bu Cucu misalnya insya Allah Bu Cucu juga mau lah. Tetapi itu kemudian jangan jadi ketergantungan. Pak Deden itu wajib ya hukumnya untuk cari ilmunya, bagaimana cara sosialisasi pupuk misalnya ke yang lain. Pertama product knowledge berarti kan kita bisa didapatin. Kalau kita ada kemauan pasti di situ ada jalan. Tapi pada saat kita ya tidak mau, maka di situ ada berjuta-juta alasan untuk tidak melakukan. Yang paling penting sekali lagi dari Pak Deden sendiri terus berkomunikasi nanti dengan Bu Cucu atau Bu Miftah kan ada juga ya. Kalau memang diperlukan Bandung nanti tinggal bicara itu siapkan jadwal gitu aja. Kalau misalnya actionnya mah. Tapi sekali lagi Pak Deden pada saat itu jangan tergantungkan orang yang aktif. Ya. Karena Abi kan bilang kemarin dengan hitung-hitungan angka itu kita bisa komunikasi ya di kemarin waktu acara apa yang sebelumnya ya. Itu kan kita bahwa di PT itu permainan angka. Kalau kita misalnya memiliki ada 25 orang yang direkrut, paling enggak itu ada 5 yang aktif. Nah, Pak Deden kalau pengen menjadi orang yang aktif, Pak Deden aktif dulu ya. Yakin bahwa Pak Deden mau dapat sesuatu, maka insya Allah itu menjadi apa sesuatu hal yang mudah. Nah, tentunya Pak Deden kita di PTBS itu terutama di SSC kan terus bergerak dan terus tahun. Kayaknya udah lebih dari 100 loh, padahal kan rekrutannya belum sampai 100. Nah, itu kuncinya ya, kunci bahwa pengembangan jaringan terus ada. Tinggal Pak Deden itu fokus pada jaringan yang mandiri, karena mandiri pasti dikerjain sendiri gitu. Oh iya ya, tapi untuk memulainya maaf sebentar lagi ya Abi. Jadi untuk memulainya belum ada teman gitu untuk yang mulai ahli aja dari sendiri. Mulai aja dari sendiri. Ajak satu makin lama makin banyak. Nggak apa-apa kalau kemarin misalnya nggak ada yang aktif, ya wajar. Gagal, kan kemarin gagal gitu, yang 8 itu saya otomatis gagal. Tidak ada gagal Pak di sini. Siapa tahu nanti setelah Bapak aktif kemudian Bapak menghasilkan sesuatu, misalnya mendapatkan reward, bisa saja mereka balik. Ya. Oh, insya Allah. Ya. Ya, terima kasih Abi atas penjelasannya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak Deden. Baik Pak Deden, cukup jelas dan terjawab ya. Intinya di sini kemauan ya Pak. Kemauan produk mengambil produk kemudian jadi tidak boleh ketergantungan. Dan yang jelas tidak ada gagal di sini Pak. Hanya mungkin masih butuh proses belajar. Tetap semangat Pak Deden ya. Jangan lupa kopi hitamnya. Baik, dilanjut yang mau bertanya by chat. Oh, ada satu lagi Bi. Ya. Bentar saya intip dulu. Subanda Erwin. Saya Subanda SSW 11. Saya ditegur sama leader saya. Alasan pemborosan. Padahal yang saya lakukan sebatas kiner motivation. Abi. Kiner. Bahasa Inggrisnya bagus ini, Bi. Apa salah melakukan kiner motivation? Terima kasih, Abi. Mohon pencerahannya. Baik, silakan Abi. Bisa langsung di. Yang dimaksud dalam kenapa apa sih yang dimaksud melakukan apa sehingga
timbul tadi ditegur karena pemborosan itu saya belum jelas ini. Oke. Melakukan. Memang ya pertanyaannya rada rancu ini Abi, belum pada titiknya ya. Ditegur sama leader, saya alasan pemborosan. Nah, mungkin nanti Pak Subanda bisa masuk langsung atau bisa berkomunikasi dengan leadernya. Ada Pak Subanda? Pak Subanda? Agak rancu benar. Saya gimana tadi? Saya ditegur sama leader saya. Alasannya pemborosan. Nah, pemborosan itu apa maksudnya? Sehingga padahal apa tadi? Saya bekerja sebatas kinder motivation. Ya saya juga bingung jawabnya. Ya. Kalau jadi jawab gimana Pak? Atau kita lewat dulu, tunggu yang lain dia. Agak jelas ya, biar saya maksudnya apa saya nggak tahu. Betul. Baik, kalau sahabat semua. Maksudnya nggak ada yang salah, tapi maksudnya melakukan apa sehingga sampai ditegur kena menjadi pemborosan maksudnya gitu. Baik, betul. Baik, kita pending dulu atau kita hold. Ayo sahabat semua yang ingin bertanya, monggo silakan dipersilakan. Katanya mumpung bisa tanya jawab langsung. Betul. Jangan dipendam ya Pak Hai. Jangan dipendam. Nanti kayak slow release kalau dipendam. Masya Allah, ini Pak Syarifudin kayaknya lagi nonton bareng apa ini sampai kayak kelihatannya deh. Ya, Pak Syarifudin lagi nonton bareng, Bi. Itu tiketnya udah habis tuh, Bi. Masya Allah. Luar biasa. Ini ada siapa ya ini sama? Itu yang pakai jaket closing priority. Pas Syarifudin. Oh. Silakan Pak kalau ada lagi. Di chat ada nggak? Di chat masih kosong, silakan buat sahabat semua yang ingin bertanya langsung. Ya, boleh silakan Pak Syarifudin. Ya, saya kan baru nih. Bagaimana supaya cepat priority sama peraihan, bagaimana itu caranya gitu. Gimana Pak? Kurang jelas Pak? Jelas. Adanya kita kan baru reguler. Bagaimana supaya cepat priority punya peraihan gitu. Oke. Coba saya simpulkan. Jadi rencana gini, Abi kan saat ini Pak Sakuri itu ambil paket reguler. Nah, kemudian beliau mau rencana priority. Iya, kita nggak ada masalahnya belum. Masalahnya duitnya nggak ada. Iya. Tapi kontrakan masih ada Pak. Kontrakan masih ada. Bulan. Aduh. Pak Sanuri itu ada di belakang bantal itu ada itu. Nah, itu dia. Yang paling penting kita memiliki tujuan yang jelas ya. Kemarin kan saya sudah sampaikan bahwa modal di bisnis ini tuh kalau kita bicara 62 juta dibandingkan dengan kalau misalnya nggak ada hasil sih benar itu seolah-olah itu jadi berat. Tapi bayangkan teman-teman, kemarin saya share ya, Bapak Haji Febrian itu memiliki rumah sekarang itu yang rumahnya saja belum tanah ya. Itu totalnya di atas 30 M. Nah, apakah kira-kira kita bisa nggak? Bisa teman-teman. Dengan 60 juta kita memiliki potensi bisnis 51,7 miliar. Nah, itu yang harus diyakini bahwa kita bisa. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang reward saja udah segitu, kita yakin. Ya, Abi juga dulu waktu awal-awal gabung juga lagi nggak punya duit segitu, malah Abi punya hutang hampir 1 M. Tapi karena Abi berpikirnya ini menjadi solusi, maka Abi langsung bismillah, piye carane langsung priority. Alhasil, ya alhamdulillah kalau 60 juta mah 1 bulan aja balik modal lah. Apalagi kalau hanya sekedar 60 juta ya. Abi dulu ingat banget ya dalam 2 bulan langsung dapat mobil pertama, 3 bulan mobil kedua, 4 bulan mobil ketiga, keempat dan seterusnya. Itu 60 juta bukan sesuatu yang jadi artinya menjadi sesuatu yang berarti. Udah balik modal banget, apalagi kalau kita bicara 60 juta, kita sudah mendapatkan barang senilai 90 juta. Saran saya Pak, bila kalau niatnya sudah
teguh, sudah bismillah tekadnya tadi, makanya terus harus punya tekad ya. Tekad dalam arti kita sudah ekspektasi udah bagus, maka lakukan ya UGD 3 UGD. Yang pertama Bapak bisa lakukan adalah utang. Utang dalam arti ya utang yang tidak riba. Ya contohnya apalah, misalnya utang ke mertua atau utang ke bapak dan sebagainya. Kan 60 juta mah gampang, apalagi mertuanya punya kontrakan banyak ya, Pak Haji ya. Banyak, Pak. Itu satu. Artinya kalau kita sudah utang 6 caranya, maka bagaimana caranya? Barang yang didapat 90 juta, paling nggak segera bagaimana untuk lunasi 1 sampai 2 bulan selesai. Kalau misalnya nggak punya utang, misalnya nggak mau utang, yang kedua, gadai. Gadai dalam arti ada gadai syariah. Ya, pilih gadai yang bertanggung jawab, gadai yang syariah. Misalnya apa ya? Yang gadai apa, pokoknya balik lagi adalah sesuai dengan syariah. Nah, yang kedua ini balik lagi setelah mendapatkan priority, habis itu lakukan dengan betul, maka produk-produk ini yang kita konsepnya bukan angus. Jadi ada produk 90 juta ya udah. Nah, kalau misalnya aduh, saya nggak ada yang digadai misalnya. Yang selanjutnya adalah D, dagang. Bapak Ibu punya leader, ya, bismillah tanggung jawab, maka ayo, kalau memang secara finansial nggak ada, ya tenaga, maka pinjemlah barang ke leader, misalnya pinjem berapa 10 paket, lakukan. Terus 10 paket berarti berapa? 20, lakukan, tapi betul-betul istiqomah dan juga tadi memiliki yang namanya responsibility, tanggung jawab. Maka pada saat istilahnya sudah secara finansial nggak ada, kemudian tenaga juga nggak ada, kemudian pengen priority isturuai. Baik. Terjawab ya Pak Sakuri. Ya, terjawab. Ya, jangan gadai Pak Sakuri. Wallahi nggak bakal rugi, Pak. Jadi insya Allah priority kalau Bapak lakukan dengan benar, lakukan terus menerus, 1 bulan 2 bulan nggak pasti balik modal, Pak. Pasti balik modal. Amin. Pasti. Kalau dapat motor 2 atau 3 kan udah selesai. Apalagi kalau misalnya dapat misalnya mau cash, udah selesai. Mau cash 150 juta ya udah kayak dapat gratis itu yang 62 juta mah. Baik. Gitu ya. Baik. Cash. Ya jangan lupa Pak Sakuri, jangan digadai Pak Sakurinya ya. Baik, Abi disambung lagi dari Subanda nih. Jadi pertanyaannya sudah diperjelas. Misalnya, saya menolong atau talangin uang untuk registrasi Abi. Mohon pencerahannya. Begitu pertanyaannya, Bi. Jadi maksudnya Pak Suganda mungkin ingin membantu calon mitranya meregistrasi. Artinya berarti Pak Suganda menalangi uang 100.000-nya. Dalam konteks bisnis ini, pandangan Nabi seperti apa? Oke. Teman-teman mau sukses kan? Ini konsep kunci sukses. Konsep sukses. Mau sukses 100%, sukses itu sama dengan niat ditambah cara. Kalau teman-teman mau 100% sukses, maka niatkan 100%. Kalau caranya 0%, caranya bebas. Nah, bagaimana seperti nalangin segala macam? Kalau dilakukan dengan niat sodako, niat ikhlas, nggak apa-apa. Kemarin saya juga lakukan ada tim dari 26, ya, beliau punya istilahnya proyek besar, ya. Itu salah satu adalah pemilik kelapa sawit yang ratusan hektar. Nah, saya bilang sebelum kita ngomong transaksi ya udah bismillah niatin aja di RS-in dulu. Karena gini, ada dari SSS 19 ya, salah satunya itu dia kirim terus slow release. Pokoknya tenang, mau gabung ya, ntar aja lah kayak gini, gampang nanti gini. Setelah beberapa waktu kok nggak pesen lagi. Ternyata ditelepon, oh mohon maaf, saya kemarin ditangin sama Pak Camat, kemudian saya dimasukkan menjadi mitra. Nah, jadi istilahnya mungkin itu sebagai cara sekali, tapi lakukan dengan ikhlas ya. Kalau misalnya dersulo segala macam, kamu udah saya RS segala macam nggak gabung, nggak bakalan jalan.
Tapi untuk niatkan tadi misalnya biar mengkeep, jangan sampai mungkin orang lain yang itu, karena kasusnya kemarin betul. Karena kita mau proyek besar, tapi ternyata sudah diambil sama salah satu camat yang ada di Palembang apa Pekanbaru gitu. Maka kemudian ada transaksi yang lagi kemarin-kemarin, kemudian kita bismillah mau ada transaksi 10 paket, ya walaupun dia ngomongnya mau beli, maka paling nggak kita amankan dengan cara apa? RSI dulu lah 100.000 mah kalau buat Pak Roy mah. Itu makan pecel aja nggak bakalan sepiting itu ya. Jadi tapi niatkan dengan ikhlas, niat pembantu, insya Allah nggak masalah. Baik. Yang penting niatkan dengan supaya kita membangun itu, habis itu tinggal nanti follow up bagaimana supaya mereka juga mendapatkan hak usaha, dalam arti untuk mendaftar hak usahanya sebesar yang 2 juta ke atas macam itu. Nah masalah tapi sekali lagi lakukan dengan ikhlas. Ojo ndresulo. Ojo ndresulo. Baik. Begitu Pak Subanda jawabannya. Jadi sukses sama dengan niat plus cara. Diniatin 100%, kemudian Bapak bisa cara dengan sodako. Baik. Yang lain ditunggu atensinya, baik lewat chat maupun langsung. Malu bertanya, sesat di jalan. Di chat udah ada lagi belum itu Pak? Di chat belum ada, terakhir masih Pak Subanda. Monggo sahabat-sahabat semua. Berarti kalau belum ada yang nanya, Bi, pada pinter-pinter ya, Bi. Jelas banget. Mau tanya, Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Abi, bagaimana untuk seorang leader untuk lebih kompeten? Apakah dengan usia itu ada pembatasan usia tidak? Luar biasa pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini salah satu leader pertama saya ini. Luar biasa pertanyaannya. Saya lihat tuh belajar dari Bu Haja dari segi usia ya. Usia sih masih muda lah. Tapi luar biasa itu yang saya kagumi dari beliau itu apa? Teachable. Ini salah satu syarat ya tadi bahwa untuk memiliki kompetensi adalah bisa berkomunikasi, dan salah satunya tadi adalah mau betul-betul teachable ya. Mau belajar. Nah ini yang luar biasa. Sehingga kalau saya lihat dari beliau Bu Cucu itu sekali lagi itu ya usia sekali lagi nggak tua lah, masih muda lah. Tapi kalau pada saat saya ajarin Pak Roy itu dapat menangkap luar biasa. Seperti kemarin disampaikan ya, sampai kemudian beliau itu untuk BIMEK aja. Subhanallah, yang Abi ajarin dari awal hingga akhir itu kayaknya komplit banget tuh. Beliau pokoknya ahli BIMEK. Jadi Bu Haja untuk menjadi leader, sekali lagi, tidak ada namanya batasan usia. Tapi yang paling penting adalah semakin tua, insya Allah semakin wise, semakin bijak. Jadi apa yang diutarakan pasti sesuai menurut kaidah-kaidah sesuai dengan kelideran. Nah tadi kompetensi-kompetensi yang disampaikan, coba diulang-ulang lagi kira-kira apa yang kurang dari saya. Apakah mungkin selama ini saya sudah memiliki visioner, apa sudah memiliki problem solving dan lain-lain. Nah, kalau itu sudah menjadi, maka sekali lagi itu Bu Haja menjadi be a great leader. Leadership sudah ada lah insya Allah. Tapi yang paling penting adalah memang harus mampu membawa tim itu sesuai dengan karakteristiknya. Ingat ada hukum leadership. Nih ya, Pak Roy. Jadi teman-teman mesti supaya kita mau sukses di bisnis ini, ada namanya hukum leadership. Hukum leadership berdasarkan John C. Maxwell. Ya, yang dimaksud dengan leadership ya adalah gini. Jika Anda mau dan mampu mewujudkan apa yang diinginkan oleh si A, maka A akan memberikan atau A akan melakukan apa yang Anda perintahkan. Nah, konsepnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya mampu dan mampu, ya mampu oke, tapi kalau saya nggak mau ya nggak bisa. Misalnya misalnya Pak Roy, kalau saya mampu dan mau, ya itu mewujudkan apa impian yang Pak Roy impikan, maka insya Allah Pak Roy itu akan melakukan apa yang saya perintahkan. Itu konsepnya kayak gitu. Itu leadership, bukan pimpinan. Kalau pimpinan mau atau tidak kamu harus lakukan. Kalau enggak saya pecatkan kayak gitu. Tapi leadership enggak. Jadi kita harus betul-betul tahu ya apa keinginan. Makanya kita sebut dengan building need, baru kita keep solution. Ya, Bu Haja Cucu yang penting adalah
3 hal yang tadi. Yang pertama ya, tidak boleh blame jadi seorang leader, tidak boleh menjustify, dan tidak boleh mengkambing hitamkan orang lain. Kalau kita sudah mau itu menjadi sesuatu yang mampu ya tadi memiliki kompetensi, masa insya Allah akan menjadi great leader lah insya Allah. Baik, Abi, terima kasih. Karena saya berpikir banyak nanti mitra saya yang itu yang muda-muda gitu. Mami kan masih muda. Nanti mereka pada kritis-kritis, misalkan udah Mami begini kurang gini, nah nanti jangan sampai saya jadi merendah gitu. Ya, insya Allah. Makanya tadi nggak boleh no justify, nggak boleh merendah. Maka pemimpin itu harus satu langkah ya di atas secara kemampuan, secara intelijensi dibanding dengan apa yang mereka yang kita pimpin. Kalau ada saat kita, di bawah kita itu lebih tinggi ya, apapun ya, hal-hal apapun, maka kita sudah tidak berhak untuk memimpin. Iya. Baik, cukup jelas ya, Bu Cucu ya. Ya, terima kasih Pak Roy. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Ya, perlu dipertegas kembali di sini pantangan dalam berbisnis. Yang pertama, no blame ya, sahabat. Tidak boleh mengeluh. Kemudian no justif. Tidak boleh menjustifikasi. Dan yang terakhir, tidak boleh menyalahkan orang lain. Baik, di sini ada pertanyaan berikutnya. Sebentar. Sri Kandi SSW 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Roy dan Nabi. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya Retno mau bertanya, bagaimana cara membina tim agar memiliki satu visi dan misi yang sama dan semangat yang sama dengan kita? Yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara membuat tim kita genggam kuat impian mereka masing-masing? Cukup 2 pertanyaan, Nabi. Oke. Jadi yang pertama, bagaimana cara membina tim agar memiliki satu visi dan misi yang sama dan semangat yang sama? Betul. Perlu balik lagi. Kunci bisnis sekali lagi, leadership itu kuncinya balik lagi tadi Abi ulang-ulang tentang ada namanya communication. Makanya ada pilar yang kedua. Kalau kita bicara mau menjadi orang, kita ingatkan kembali ya, untuk memiliki bisnis yang raksasa atau giant bisnis, yang pertama adalah masih ingat gak? Masih bicara tentang soft skill. Itu mampu memiliki skill secara pribadi. Jadi mampu tugas kita sebagai pemimpin itu apa? Yang kedua adalah communication skill, ya. Communication skill, thinking skill. Artinya kita berbicara tentang komunikasi. Nah, itu sangat penting. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana cara membangun tim, maka kita berarti kita berkomunikasi, satu ya. Kira-kira mereka apa yang menjadi tujuan masing-masing, ya. Baru kemudian kita bikin yang namanya strategic thinking skill. Bicara strategi bagaimana memampukan seseorang, itu setiap individu yang kita pimpin, itu memiliki kemampuan mengatasi problem mereka. Itu satu. Yang kedua, bagaimana dapat mewujudkan. Makanya tadi ya tentang leadership ya, tentang leadership law namanya, hukum kepemimpinan itu semacam itu. Jadi kita mesti mengetahui apa yang diinginkan oleh yang kita pimpin. Itu satu. Yang keduanya, tentunya problem masing-masing itu berbeda. Karakteristik mereka itu berbeda. Yang keduanya adalah mampu menjadi problem solving mereka. Mereka punya masalah apapun, keuangan, masalah keluarga, atau masalah mungkin tidak disetujui suami, atau masalah dicemburi dan sebagainya. Nah, itu kita menjadi problem solving. Ya. Nah, kita tadi harus kita lihat ya bahwa memiliki kemampuan atau silakan dicek lagi kompetensi seseorang leader. Jadi kompetensi itu ada visioner segala macam yang tadi. Jadi agar kita bisa adalah tadi balik lagi mengerti pada saat kita komunikasi, dengar, always listening. Selalu mendengarkan apa yang menjadi masalah atau problem dari tim kita. Yang kedua, pahami
pahami karakteristik dia itu seperti apa. Makanya kalau tadi ada karakteristik ya. Pahami mereka sehingga mereka itu kebutuhannya kita tahu, baru kita strategic ya, strategic thinking skill, kita bicara strategik, baru kemudian diaplikasikan ke nomor 4, yaitu sistemik. Jadi lakukan sesuai dengan sistem kita. Jangan melihat orang lain lah istilahnya. Bahwa kita, karena yang tahu kita adalah kita dan leader. Maka jangan sampai leader yang dikomunikasikan adalah leader orang lain. Kita bisa belajar dari orang lain di panggung saja. Tetapi yang harus diturutin adalah leader langsung kita. Yang kedua, bagaimana cara membuat tim kita itu, gimana tadi Pak Roy? Bagaimana cara membuat tim kita genggam kuat impian mereka masing-masing? Pertama yang harus dilakukan agar impian kita tetap, balik lagi, harus ada evaluasi sekali lagi. Setelah kita melihat strateginya ini, kemudian kita action, kira-kira on track apa enggak. Nah, impian mereka akan kuat apabila terus mereka memiliki inner motivation. Inner motivation kita ingatkan pada saat kita follow up. Di follow up lagi, follow up. Jadi jangan sampai kita sudah misalnya seseorang, kita udah rekrut, habis itu didiemin. Nah, kita nggak tahu kemampuan dia secara personal, apakah dia mampu langsung melejit sendiri atau enggak. Kita tahu bahwa kalau kita misalnya mereka bermitra, kita ada 3 karakter. Yang pertama adalah tipe A, orang yang langsung jalan. Tipe B, hanya sebagai buying atau buyer. Tipe C. Tipe C itu adalah orang yang ya sekedar hanya join tapi nggak mau ngapain. Nah, itu kita harus tahu karakteristik itu. Nah, dari situ baru kita lihat, oh ini bagusnya, si A bagusnya harus kayak gini. Oh si B harusnya kayak gini. Jadi melihat karakteristik sehingga dia akan stay. Pada saat kita mampu men-stay-kan stimulus, keinginan, motivation dari dia, maka mereka akan kita genggam impian. Tapi kalau mereka juga sudah terang-terang, kemudian kita juga nggak aware. Nah, ini yang paling penting. Selain kita always listening, always understanding, ya, kita juga mesti aware. Namanya, kalau itu bahasa aware itu empati. Empati. Bukan simpati ya, empati. Empati adalah melihat kebutuhan mereka disesuaikan. Kalau simpati kan hanya sekedar, oh saya simpati, nah, kayak saya ini deh nyumbang. Tapi empati itu datangnya dari hati. Kamu itu perlunya apa? Sehingga dari situ, insya Allah terus terjaga, kemudian terus menjadi balik lagi kebutuhan mereka masing-masing dan terus rangkul, ya, touch mereka sehingga mereka tidak akan keluar kemana-mana. Nah, tapi ada juga orang yang karakter senangnya pengen belajar kemana belajar kemana, pengen belajar kemana, yang ujung-ujungnya, mohon maaf, dari pengalaman kalau konsultasi udah kemana-mana udah deh. Jadi ya jangan salahin kalau memang pada saat konsultasi ini ke sini kok kayak gini. Oh, ini ke sini kayak gini. Makanya mohon maaf, di SSV berlaku yang habis sampaikan adalah one direction. Supaya apa? Supaya kita kuat. Kalau kenapa kuda ditutupi kiri kanan? Karena supaya fokus ke depan. Kalau kita fokus ke depan, gak usah lirik. Lakukan aja program yang di SSV dengan istiqomah, dengan persisten, dengan konsisten, insya Allah ya bisnis kita akan jalan. Mudah-mudahan menjawab. Insya Allah menjawab ya. Sangat jelas ya Bu Retno yang disampaikan Abi, dan semoga membantu terjawab. Ada lagi yang dari Bapak Imam. Oke. Assalamualaikum, ingin usul ke Abi. Gimana kalau dakwahnya pindah-pindah? Jangan di Wulan Sari terus. Rasulullah aja dakwahnya pindah ke Madinah sehingga Islam jadi berkembang luas. Bisa nggak sesekali sebulan sekali di dekat rumah saya kan ada aula besar. Biar saya bisa undang jamaah sekitar agar bisa melihat aktivitas kita bahwa inilah komunitas PT BES. Ini Pak Imam ini SSW berapa ya Pak? 26 kayaknya ya. SSW 26. 26 ya Pak? Ya. Baik. Bisa langsung dijawab Abi?
Ya, baik. Waalaikumsalam, Pak Imam. Terima kasih atas pertanyaan dan usul-usulnya. Ya, jadi kita ada dua karakteristik di sini. Kita kan berbicara tentang pada saat kita melakukan aktivitas itu ada yang sifatnya sebagai base camp, ya, sebagai orang itu mengenal bahwa hari Selasa di GWS itu ada seminar bisnis syariah. Jadi ini sebagai patokan bahwa di situ itu ada kegiatan yang tidak akan putus, karena kalau misalnya satu berpindah itu memang nggak apa-apa berpindah, tapi konsepnya supaya kita mengenal karakteristik kita itu bahwa di PTBS khususnya di SSC itu akan ada jadwal yang akan rutin dan tempatnya sama. Sedangkan kemudian misalnya mau pindah-pindah, oh ya tetap itu bagus banget, betul. Abi aja nggak cuma di situ, cuma yang di hari Selasa itu ada. Bahkan hari Rabu kemarin, ya, itu ada beberapa tempat. Di Sabtu misalnya di Paroy. Kemudian hari Ahad kemarin ada di Serang. Kadangkala Abi itu berpindah-pindah bukan hanya karena sekarang ada masalah pandemi aja. Biasanya kadangkala mohon maaf, pagi di Medan, sorenya udah di Surabaya, bahkan di Mojokerto. Jadi kalau memang nanti Pak Imam ada misalnya ada mengadakan syiar di situ, welcome. Silakan tinggal jadwalkan hari apa dan aula sudah ada. Nanti undang leader-leader langsung, atau mungkin kalau memang diperlukan Abi ada di situ, insya Allah Abi siap. Tinggal siap. bentrok di pas hari Selasa itu sudah platform dari SSW untuk terus melakukan rutin agar orang yang mau menunggang itu memiliki jam dan tempat yang sama, jadi nggak kebingungan. Itu. Baik, Pak Imam, terjawab Pak ya. Bapak nanti bisa berkomunikasi dengan nya. Amin. Sehingga nanti bisa dijadwalkan acara di tempat Bapak. Oke. Selanjutnya dari Pak Haji Edi Wahyudin. Bagaimana menggerakkan mitra yang tidak mau jalan? Saya melakukan pembinaan agak keras, malah muntaber. Ini pertanyaan yang luar biasa nih, Bi. Boleh, Bi, silakan langsung ditanggapi, Bi. Kalau nggak bisa gerak ya digerakin, Pak Roy. Suruh minum Ekonek, ya kan? Ya pasti kalau perlu jawabannya ya paling nggak ditambahin, kalau mungkin Ekomeknya 1 ya jadi 3 lah kayak gitu. Nah, itu benar. Oke Pak Jadi, konsepnya itu yang pertama, niatkan kita adalah membantu orang yang akan kita rekrut. Konsepnya membantu. Bagaimana cara menggerakkan mitra yang tidak mau jalan? Pada saat dia nggak mau jalan, kita dorong-dorong apa? Kalau dia nggak mau jalan ya gimana? Tapi pada saat follow up, coba ingatkan 3 hal, ya. 3 hal. Yang pertama, ini biasanya si pertanyaan, apakah punya tujuan, ya, punya tujuan yang belum tercapai, gitu. Balik lagi aja kayak gitu. Yang kedua, dengan kondisi yang sekarang, apakah misalnya ada, kalau nggak ada ya wis Pak, pulang aja gitu. Ada sih, contohnya apa sih? Misalnya saya pengen haji, pengen segala macam. Saya biasa kalau follow up itu sampai orang nangis gitu, Pak Roy. Ya. Jadi pada saat itu kemudian lakukan yang namanya kicks balik. Kalau memang ada, kira-kira dengan pekerjaan yang saat ini itu penting nggak untuk dilakukan? Kalau misalnya kalau mudah merasa ngomong penting, dengan pekerjaan saat ini bisa diwujudkan kapan? Kalau dengan tidak melakukan perubahan, kira-kira hanya sekedar mimpi, sekedar keinginan atau kemauan, balik lagi. Kalau kemauan itu adalah namanya dream. Kalau dream itu ada efek kalau tidak terjadi. Saya mau rumah. Tapi kalau nggak terjadi, nggak apa-apa sih, saya kontrak cukup. Udah, itu bukan dream. Pokoknya saya besok harus punya rumah. Kalau nggak, saya harus diusir dari rumah karena saya nggak punya duit lagi misalnya. Maka itu menjadi tujuan, menjadi need, bukan want. Ya. Nah, kalau sudah tahu kayak gitu, kemudian dia nggak mau gerak, ya itu namanya juga jangan-jangan dia itu kalau bahasa bisnisnya itu sudah kayu mati itu kalau mau disiram, mau dipupuk, mau pakai slow release, mau pakai apa, tapi kayunya sudah mati, maka nggak bakalan bertumbuh.
Jadi tinggal balik lagi, pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan basic, sehingga kalau memang ada, apakah kamu masih bisa kasih terbuka? Kalau terbuka, yuk konsultasi, balik lagi. Edifikasi, konsultasi, ya, teachable. Sebelum orang mau melakukan itu, maka Anda sebagai seorang leader, maka Anda juga melakukan 3 hal itu. Edifikasi, konsultasi, dan teachable. Insya Allah kalau misalnya udah kayak gitu, tinggal selektif. Yang kedua, ya, yang kedua adalah perbanyak tim. Jadi kita tidak terfokus pada satu yang tidak mau jalan. Makanya Abi waktu awal, karena tahu ya bahwa ini permainan angka, bagaimana 150 daftar nama yang Abi sampaikan itu hanya 75 yang bisa di follow up, ya 50 kemudian untuk lagi di follow yang mau. Kemudian 25 itu yang join, 5 yang aktif, dan 1 baru menjadi seorang leader. Tetapi kalau cuma misalnya rekrutnya cuma 2 atau 3, ya itu. Pada saat kemudian banyak, kemudian belum aktif, balik lagi. Salah nggak pada saat merekrut? Ya, makanya namanya hukum, ini Pak Roy ada hukum law of large number, kata bahasa, apa namanya? Hukum bilangan besar. Makanya kita biasa namanya vital sign. Hukum bilangan besar ini kemampuan saya, kalau merekrut 1, itu biasanya ada yang 1. Tapi kemampuan orang lain yang lain, mungkin 20 baru 1 yang bagus. Nah, coba teliti di situ. Karakteristik kita itu mempengaruhi terhadap apa? Terhadap hasil yang disampaikan. Karena, lagi-lagi, result itu sama dengan M dikalikan E dikalikan A. Market, effectiveness, dan activity. Pada saat marketnya sudah ada, efektivitas juga 0, maka juga akan gagal. Kalau efektivitas bagus, tapi tidak mau melakukan atau aktivitas atau presentasi, maka juga gagal. Maka market juga harus ada, efektivitas juga ada, baru kita bicara tentang activity. Jadi perbanyak, menurut saya sih Pak Haji, perbanyak lagi lah. Kalau misalnya belum, misalnya itu dari sekian orang yang sudah direkrut, comot kira-kira yang paling bagus, konsultasikan. Karena kadang-kadang kita mesti ada orang ketiga untuk merespek calon mitra kita. Gitu Pak. Baik Pak Haji Edi, terjawab ya. Terima kasih. Ya. Jangan setengah saset, berarti harus 1 saset Pak Haji. Nendang kata Pak Faisal itu. Iya. Masih nendang. Baik. Selanjutnya ada dari Gusti Aditya. Abi, saya mau bertanya, bagaimana caranya saya meyakinkan keluarga saya yang ada di kampung halaman supaya mau bergabung di PTBS ini? Sementara saya belum dapat hasil yang bisa saya banggakan buat mereka. Baik, dilanjut Bi, jawabannya Bi, silakan. Ya. Sebenarnya yang saya selalu tanamkan ke diri teman-teman semua, jangan berusaha meyakinkan. Kalau meyakinkan itu stres. Yang pertama harus kita lakukan adalah pertama kita yakin dulu. Yakin bahwa kita mau sukses. Yakin 100% seperti Bapak Ibu, seperti apa namanya Pak Gusti Aditya, seperti kita tahu neraka dan surga walaupun kita belum pernah ke sana. Kita yakin akan masuk surga sehingga kita ibadah sebaik-baiknya. Nah, sama pada saat kita belum melakukan, ya, berarti kita belum yakin. Nah, kemudian bagaimana keluarga bisa yakin? Kalau teman-teman akan yakin, betul-betul yakin, itu tadi Pak Roy, hukum law of attraction. Kalau kita yakin, beres. Itu yang biasa. Besar, ya, Bi. Nah, kemudian sementara saya belum dapat, tenang aja. Masalah hidayah, masalah dia mau, itu urusan Allah. Yang penting kita ngomong bahwa kita punya program kayak gini-gini. Nah, makanya apa yang harus disampaikan ke calon mitra, itu mesti tahu namanya mentransfer impian. Mentransfer impian itu adalah kita tadi, building need, kira-kira kebutuhan dia itu apa, apakah bisa dengan cara itu. Kalau memang belum mampu secara pribadi ke keluarga, ya tunggu. Beraktivitas lebih keras. Kalau memang keluarga mintanya adalah buktinya, ya udah buktikan aja. Ya, ada memang waktu awal-awal Abi bermitra dengan PTBS, lah saya nggak percaya itu paling dikasih mobil. Ada yang ngomong dikasih mobil 1 itu paling mobil pinjaman, ntar juga dibalikin lagi sama Abi. Lah paling kayak gitu. Ya udah biasa aja. Kedua,
Ketiga ada loh, baru sampai Pajero, itu bisnisnya apa sih? Kok dapat Pajero? Nah, jadi Pak Aditya juga harus juga membuktikan bahwa jangan lama-lama ya, konsultasi ketat bagaimana cara cepat. Makanya jangan sampai teman-teman ya, ini yang kemudian kamu udah berapa lama di bisnis ini, kamu udah dapat apa? Kebanyakan hanya kayak gitu. Makanya cepatlah berprestasi ya, bergabunglah dengan komunitas mitra priority agar cepat-cepat teman dalam 1 bulan dapat 2 bulan. Ini insya Allah kalau tanya saya tapi misal kalau ditanya belum punya, justru ini alhamdulillah saya sudah dapatlah lumayan ya. Nah akan lebih bagus lagi, bentar lagi saya dapat mobil, sebentar akan ya mendatang insya Allah saya dapat Pajero, mohon doanya lah biar lebih cepat selesai. Gitu ya. Baik. Yang penting lagi jangan meyakinkan orang, yakinkan diri sendiri. Baik, terjawab ya Pak Gusti Aditya. Ya. Jadi jangan meyakinkan. Baik, kemudian ada pertanyaan yang paling jauh nih. Dari Hong Kong nih. Assalamualaikum, Abi, Haroy, Natia, SSW 25 mau bertanya. Kira-kira strategi atau kegiatan apa yang cocok untuk menjaga kekompakan dan menjaga tim yang solid? Karena sebagian tim saya tidak begitu aktif. Karena masih banyak yang baperan. Dan kalau saya ajak untuk jalankan bisnisnya agak susah. Mohon solusinya. Apakah seperti perkataan Abi tadi harus dengan cara memberi buah tangan untuk memberi semangat? Monggo Abi, silakan. Ya karena kan istilahnya perhitungan kita itu perhitungan berjauhan, kalau nggak salah nanti itu agak-agak berjauhan. Tapi kalau memang memungkinkan, misal di Hong Kong, yaitu silakan ada ketemuan, paling nggak pertemuan tidak harus membahas tentang bisnis. Pertemuan tentang apa yang biasa itu, kemudian baru kira-kira orangnya udah oke, udah benar-benar santai bisa dibawa ya. Maka yang dilakukan pada saat kita pertemanan, maka ingat-ingat ya, teman-teman mungkin ditulis menggunakan konsep form. Yang pertama, pada saat kita ketemu dengan orang lain, yang pertama adalah form. Pertama adalah tanya family-nya seperti apa, gimana kabarnya, gimana anak-anak, gimana orang tua, bagaimana misalnya anak biasa ditanya anak, jangan gimana suaminya, apalagi suaminya yang tanya istrinya ya, istri, wanita itu jangan. Nah, kalau dari situ kemudian ada yang kedua pertanyaan form, yang kedua adalah opportunity kerjaannya. Kemudian yang ketiga adalah hobinya. Kamu masih main golf, kamu masih main gaple misalnya kayak gitu ya. Recreation. Kamu masih ada di klub, itu member hotel misalnya kayak gitu. Nah, baru kita kalau udah mencair, baru M adalah message. Apa yang akan Mbak Natia sampaikan, baru kita bicara tentang biasa santai aja. Yang penting adalah touch, jangan sampai setelah selesai gabung itu nggak disapa sama sekali. Yang kedua, strategi kedua, karena kita bicara tentang baperan itu sesuatu hal yang biasa lah. Nah, Bu Natia menjadi seorang yang leader, yang harus dilakukan segera adalah jika memungkinkan adalah rekrut orang-orang yang di sekitar tempat leader berada. Misalnya Bu Natia itu leadernya adalah di Tangerang. Misalnya Pak Nofri kan leadernya langsung, atau dengan Pak di atasnya Bu Nina ya. Bu Nina. Nah, di daerah sekitar itu supaya mereka bisa menghandle. Atau mungkin di Bekasi ya, silakan untuk datang di GWS, maka nanti misalnya Abi bisa handle. Jadi itu untuk sebagai comparison untuk mereka di sono ada, di sini. Jadi untuk ngebandingin bahwa di sana misalnya bagus, di sini enggak, atau sebaliknya. Sehingga nanti dari situ kita nggak akan terpaku pada satu komunitas tadi di Hong Kong doang. Kalau memang di Hong Kong udah misalnya kayak gini, segala macam, coba alokasikan ke yang lain. Jadi insya Allah nggak harus buat tangan buat apa gitu. Ya buat Pak Roy misalnya buat memberi buat tangan. Buat tangan, Bi. Tangan ngasih gitu. Ya, memberi. Udahlah. Tapi niatkan sodako ya.
Karena kalau nggak niatin sodako, kemudian kamu udah saya jajanin, kan banyak ada nih beberapa leader, beberapa ini saya udah jajanin. Saya kalau misalnya ke GWS saya udah bayarin. Sedih, kenapa? Itu dia nggak join. Nah, teman-teman semua, kalau urusan bergerak sebenarnya sekali lagi minta pertolongan sama Allah. Tapi jangan sampai tadi dresulo, ngeblame. Saya udah apa-apain segala macam, kok nggak ini kayak segala macam. Kalau niatnya ikhlas ya udah, maka insya Allah kalau tidak menolong di sini maka ditolong di tempat lain. Percaya. Tapi kalau kita dresulo selesai, nggak ada manfaatnya. Udah ngeluarin juga nggak ada manfaatnya. Jadi kuncinya adalah touch ya Mbak Tia. Yang kedua adalah cari alternatif agar memiliki bisnis di beberapa tempat. Kuncinya sebenarnya, kenapa kita ambil 31 hak usaha misalnya, maka di bawahnya itu ada 16 yang teman-teman bisa isi dengan cabang-cabang. Ingat, ada 16 sampai 31, berarti ada 16 cabang. Ya, kemarin yang saya sampaikan ke Pak Haji Syarifuddin, nah silakan isi dengan orang-orang, misalnya ini cabang apa? Cabang komunikasi, komunitas misalnya beca, komunitas, gowes, kemudian komunitas misalnya arisan segala macam, sehingga dari situ nanti kan berkembang ya. Jadi jangan ambil satu aja habis itu baper selesai, jadi ikut baper deh, jangan sampai deh ya. Itu Pak Ray. Baik, terjawab ya Mbak Natia yang ada di Hong Kong, semoga tetap dalam kondisi sehat walaupun jarak jauh. Baik, kemudian ada lagi dari chat Bapak Rahmat Kalianda Lampung. Assalamualaikum Abi, kapan Abi bisa seminar di Lampung? Sekarang kita sedang jalan santai. Alhamdulillah meski jalannya santai tetap bergerak. Terima kasih. Wassalamualaikum. Monggo Abi. Waalaikumsalam. Ya, tinggal nanti dijadwalkan ya. Kalau yang penting perjalanan no problem, insya Allah nanti bisa segera. Karena mudah-mudahan bulan ini juga katanya Mojokerto itu juga minta. Makanya teman-teman ya pastikan sekali lagi punya tim banyak, jadi ada beberapa alternatif. Insya Allah ini Lampung juga walaupun pelan tapi terus berjalan. Kemarin juga Pak Rahmat ya, itu juga ada RO yang 20 juta ini subhanallah. Mudah-mudahan di Lampung itu yang tadi untuk pesan slow release itu berkembang dan semuanya nanti merambah ke beberapa tempat yang ada di Lampung, terutama untuk slow release ya. Insya Allah nanti dijadwalkan ya. Nanti nunggu kira-kira kalau kondusif ya bisalah di itu. Baik, terima kasih Abi. Pak Mamat ya, terjawab ya Pak ya. Pertanyaannya ya nanti tinggal dijadwalkan Pak untuk kunjungan ke Lampung. Semoga tidak ada halangan. Ya. Baik buat sahabat semua, mungkin masih ada, saya tunggu atensinya yang ingin bertanya, baik lewat chat maupun langsung. Baik, kalau memang masih menunggu, setidaknya sedikit saya ulas Bi ya. Jadi tadi yang Abi sampaikan, ini lupa saya catat ya Bi. Hukum leadership berdasarkan John C. Siapa Bi? John C gitu ya. John C aja lah Bi ya. John C. Jika Anda mau dan mampu mewujudkan impian si A, maka, nah apa nih Bi terusannya Bi? Makanya ini apa nih Bi? Bukan maka tribulus ya Bi? Gingseng kali. Terus? Ya, makanya ini Bi, sambungannya nih. Saya belum catat nih. Maka orang tersebut itu akan mau melakukan apa yang kita perintahkan. Maka orang tersebut akan mau melakukan apa yang kita perintahkan. Ya. Baik. Terima kasih Bi. Ini John C. Baik sahabat semua, tadi telah disampaikan sambil menunggu ya Bi ya. Apa bedanya pimpinan dan pemimpin? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Yogi, SSW 24. Sudah. Silakan. Baik, Abi, tadi saya menyimak yang mungkin tadi saya di jalan, tapi alhamdulillah. Sebenarnya saya trauma bawa mobil sampai sambil pegang HP. Itu trauma banget. Karena saya pernah nyenggol motor ya. Kalau sedetik aja kita lengah, bisa mencelakakan diri sendiri atau orang lain. Tapi alhamdulillah tadi udah deket rumah sih. Alhamdulillah. Baik Pak Haji, Abi, pertanyaan saya agak mengganjal nih Mas saya. Agak mengganjal yang tadi Abi jelaskan, ya mudah-mudahan apakah saya salah atau ini mungkin mohon bisa penjelasan lebih detail lagi. Tadi kan ada yang mau pengen jadi priority ya, dari reguler atau apa gitu, priority. So, Abi menjelaskan UGD, satunya utang sama mertua atau sama siapa, tapi jangan ada interest atau bunganya. Yang kedua adalah gadai. Gadai, sekarang kan gadai banyak ya. Apakah syariah, apa gimana. Tapi gadai itu yang saya tahu tetap ada bunganya di situ. Walaupun namanya ujroh kek, tauhid kek, tapi itu berbunga. Terus kita ada akad di situ. Ya. Yang ketiga adalah dagang. Dagang ini tentunya kan dagang produk ya. Nah, mungkin yang saya tanyakan ini yang gadainya itu, Abi apakah nggak riba di situ? Itu Abi mudah-mudahan hati saya dari tadi pengen nanya tuh, saya tanya apa saya tanya secara empat mata gitu kan. Tapi ya mudah-mudahan pertanyaan saya ini bisa juga menjelaskan untuk yang lainnya. Karena kalau kita udah berhutang, kita tuh akan pikiran kita akan terpecah gitu. Mudah-mudahan sih apa yang diinginkan tadi Pak siapa yang jadi priority ya bisa terlaksana tanpa harus ada UGD itu gitu. Yeah. Nah, seperti contoh waktu saya dulu sering contohnya Abi ya, waktu saya sering repeat order itu saya sampai berapa kali ya. Terus saya pikir, nah Umi pernah bilang Pak Yogi ini daripada masukin aja langsung dari hasil penjualan masuk ke daftar siapa gitu kan. Akhirnya benar juga gitu kan. Kan harusnya 2.100.000 saya teman bayar berarti kan 1.600.000 ya, karena kan 1 juta berapa? Karena kan saya kembali 400 ya. 1.700.000 berarti kan saya hanya bayar. Nah, dari situ kan saya dapat poin pun ada kelebihan juga 400.000 gitu kan. Nah, alhamdulillah tuh ada 3 saya masukin, anak 2 sama saudara 1. Nah, ini mohon penjelasannya Abi untuk gadai itu gimana gitu kan. Mungkin ada cara lain selain gadai tadi mungkin dagang gitu Pak Abi. Terima kasih Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Pak Haji Yogi atas pertanyaannya. Balik lagi kalau kita bicara tentang khilafiyah itu emang mesti kita harus belajar. Kita jangan boleh taklid. Artinya kita melakukan sesuatu tanpa ada dasar itu juga dosa. Itu masuk ke dalam taklid. Yang kami pelajari kalau kita bicara tentang ada namanya rohon kalau bahasa itunya. Rohon itu dalam gadai dalam bahasa Arab itu artinya transaksi yang kita misalnya menyimpan sesuatu dengan konsep yaitu balik lagi itu harus betul-betul akad. Nanti kalau misalnya kredit bukan berarti semuanya haram, tapi kredit yang betul-betul nanti akadnya harus sesuai. Nah, saya nggak bahas di sekarang karena ini pasti akan lama. Orang juga sama. Pada saat kita akadnya itu adalah bahwa bukan penjualan. Padahal kita misalnya naruh di situ berarti ada namanya ada ditakar segala macam gitu ya. Kemudian ada namanya biaya penyimpanan supaya aman. Nah, biaya itu namanya sekali lagi tadi disampaikan adalah ujroh. Ujroh itu adalah pada saat kita naruh di situ nggak mungkin lah disimpan di mana, pasti ada tempat pengamanan, ada satpam, kemudian ada mungkin bahasa kebersihan segala macam. Nah, niatnya bahwa kita itu adalah niat di awal adalah saya untuk istilahnya untuk menggadai barang itu, tapi kelebihannya ya tadi mungkin kelebihannya itu namanya kalau aziyadah itu kebanyakan itu adalah masalah jam-jam ini. Bicara tentang akadnya itu adalah akad untuk memelihara, untuk menjaga keamanan sehingga timbul kelebihan. Tapi balik lagi, sebagian ulama memperbolehkan, sebagian ulama memang ya
yang sifatnya kelebihan itu adalah haram. Balik lagi Pak Haji, itu sifatnya khilafiyah. Tinggal kalau memang memungkinkan untuk bisa langsung menjual barang itu better lah, lebih baik. Misalnya Bapak, misalnya ada seseorang mau priority segala macam ya, itu pasti misalnya memiliki emas atau memiliki berlian, itu better, lebih bagus. Nah, tapi kalau misalnya memungkinkan tadi, bismillah dengan sekian hari mau betul-betul kerja sehingga nanti akan segera ditebus, tapi konsepnya dengan RON, makanya belajar lagi tentang gade syariah ya. Apakah misalnya teman-teman misalnya hatinya cocok atau enggak gitu. Karena waktu Abi belajar syariah ya di di syariah sebelumnya itu tentang hukum pinjam meminjam, hukum segala macam, itu bukan semuanya dilarang. Salah satu yang paling gampang adalah kenapa leasing itu jadi diharamkan, karena kita belinya ke toko Toyota tapi yang membiayai adalah Bank Mega misalnya kayak gitu. Nah, itu salah satunya. Gimana caranya supaya tidak haram? Saya membeli mobil ke Pak Roy. Pak Roy itu harga asalnya misalnya 200 juta. Kemudian Pak Roy setelah dihitung-hitung 250 juta, kemudian saya angsur 20 bulan misalnya. Maka transaksi itu sah. Dinyatakan tidak menjadi suatu yang haram karena saya mengkredit kepada orang yang memiliki langsung dengan tanpa ada istilahnya ada orang yang ketiga yang membayarkan. Nah, itu kurang lebih yang saya pelajari kayak gitu. Tapi balik lagi Pak Haji, kita namanya khilafiyah itu tinggal sesuaikan apa yang Pak Haji betul-betul pelajari, sesuaikan ya. Habis itu Bapak Haji aplikasi sesuai dengan yang Bapak Haji pelajari. Jadi kita perlu yang namanya sekali lagi pada saat kita melakukan sesuatu tindakan, apalagi tindakan yang bersifat keagamaan, itu tidak boleh taklid, harus ada ilmunya. Karena kalau itu akan menjadi taklid dan itu haram. Kalau memang tidak memungkinkan ya sudah pelajari. Pertama kalau kita bisnisnya misalnya baru mampu bisnis ya misalnya 7, maka nanti tinggal balik lagi jualan. Maka yang penting dagang. Misalnya anggaplah gitu ya Pak Haji, misalnya saya baru punya 3, misalnya 3, tapi saya pengen priority. Ya udah bertahap 3, habis itu dagang, maka kemudian 3 itu pasti akan mendapatkan 3 paket gitu ya. Pasti akan mendapatkan lagi nanti untuk upgrade lagi akhir-akhir sampai itu juga bisa lakukan. Jadi yang tadi disampaikan UGD itu hanya sebagai alternatif, dan itu balik lagi jangan juga sembarangan misalnya atau gade ya atau pinjam, jangan sampai. Dan pinjam itu juga kalau bahasa Arab itu ada namanya qad ya, artinya pinjam yang tidak disertai bunga, itu namanya qad ya. Contohnya yaitu pinjam ke nenek, pinjam ke kakek, pinjam ke Pak Roy juga bisa, asal Pak Roy nggak ngasih bunganya. Itu termasuk Pak Roy aja pinjamnya. Siap. Ya, makasih Abi. Ya, insya Allah lah bisa Siap. berjalan tanpa harus pinjam ya. Amin. Amin. Better. Silakan Pak Roy lagi. Iya. Baik Abi, buat teman-teman sesi pertanyaan atau tanya jawabnya sudah ditutup ya. Kemudian ada mungkin sedikit kesimpulan bahwasannya malam ini kita mendapatkan pembelajaran yang luar biasa. Ada beberapa yang sudah saya sedikit simpulkan. Jadi tadi kita bisa membedakan apa itu pemimpin dan apa itu pemimpin. Kemudian bisa menjadi pemimpin yang sesungguhnya dan menjadi pemimpin yang menjadi teladan, yang bisa menuntun yang dipimpinnya menjadi lebih baik. Kemudian juga bisa memberikan pengaruh positif. Buat Abi, terima kasih atas materi malam ini yang sudah disampaikan. Kemudian semoga Abi dan Umi keluarga tetap sehat, tetap semangat, tetap bisa memberikan arahan yang terbaik buat kita mitra-mitranya, agar bisa mengejar dream-nya, agar Amin. bisa berbuat lebih baik dan bermanfaat buat banyak orang. Amin. Untuk teman-teman semua mitra Smart Synergy World juga terima kasih atas atensinya malam ini.
Semoga apa yang bisa didapat dan apa yang bisa disampaikan Abi yang telah disampaikan kita bisa tularkan, kita bisa praktekkan. Demikian dari saya yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator Arijal. Closing statement, sebentar ya. Baik. Baik teman-teman semua, sebelum saya akhiri tentunya tugas kita sekali lagi di PTBS itu adalah mencetak leader. Jadi leader, create leader. Pada saat kita berkomunikasi dengan orang, maka komunikasilah dengan ilmu. Maka jangan sampai teman-teman merasa bosan, merasa sudah sudah stuck. Terus tuntut ilmu, karena pelajaran ini itu akan terus ya meningkat sehingga teman-teman akan menjadi pribadi yang bertumbuh. Kalau sudah bertumbuh, insya Allah nanti teman-teman juga secara tidak langsung maka income juga akan terus bertambah. Karena income didapat pada saat pertumbuhan secara kualitas diri itu akan terus meningkat. Yang kedua teman-teman, pada saat kita merekrut orang, maka niatkan diri kita adalah niatkan untuk bertambahnya komunitas pertemanan. Semakin banyak teman, maka Allah akan menjanjikan silaturahmi, maka panjang umur ya, jauhkan dari bala dan memperbanyak rizki. Jadi jangan pada saat merekrut jangan menjadi beban, maka jadilah ini adalah sebagai amal ibadah kebaikan yang kita tanam, sehingga bukan hanya kemuliaan yang di dunia yang kita dapat menjadi kekayaan abundant, tapi insya Allah kita menjadi amal kebaikan untuk di akhirat. Saya Mas Suri Firmansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.